Hai sobat, balik lagi sama Nostalgia Film nih. Tempatnya kita nge-review film jadul berkelas. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kabar kita semua sehat ya. Kali ini Nostalgia Film akan membahas alur cerita film yang berjudul Ratatouille. Menceritakan perjuangan seekor tikus untuk menjadi seorang koki yang hebat. Namun ia terhalang karena badannya kecil. Tapi beruntung ia bertemu seorang manusia yang mau berteman sekaligus menjadi partner kerjanya. Lalu mereka pun bekerja sama di restoran paling bergengsi di Paris. Lalu ada juga rahasia di balik restoran itu yang akan dibongkar oleh si tikus. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke pembahasan alur filmnya ya sob. Tapi sebelum kita bahas alur filmnya, tolong kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, biar aku terus bersemangat untuk membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita diperlihatkan sebuah berita yang ada di TV. Dalam berita tersebut sedang membahas tentang restoran nomor 1 di Paris yang bernama Restoran Gustave, dan beserta chefnya yang bernama Gustave. Lalu scene berganti ke si pemeran utama pertama, yaitu si tikus yang bernama Remy. Ia punya indera penciuman yang hebat, apalagi soal mencium bau makanan. Tapi kehebatannya itu selalu diragukan oleh sang ayah. Karena hal itu, Remy dan ayahnya sering cekcok. Scene berganti ke Remy yang mau mengambil makanan. Namun tiba-tiba ia melihat TV. Ia memberitakan Chef Gustave yang mendemo caranya memasak. Scene berpindah ke Remy yang menemukan jamur. Lalu ia meminta bantuan kakaknya yang bernama Emil untuk memasak jamur tersebut, karena kakaknya lah yang bisa ia percayai. Lalu ia memanggang jamur tersebut di atap. Lalu tiba-tiba mereka pun tersambar petir. Tapi si Remy tetap mau mencari bahan makanan yang lain untuk menggabungkan dengan jamur tersebut. Rupanya salah satu bahan yang digabungkan adanya di dapur manusia. Akhirnya mereka mencari di dapur tersebut. Saat mereka tengah mencari bahan makanan yang dibutuhkan, rupanya TV sedang menyala dan memberitakan tentang Chef Gustave yang meninggal dunia karena stres setelah masakannya dikritik oleh kritikus terkenal yang bernama Igo. Tapi tiba-tiba si pemilik rumah bangun dan langsung menembaki mereka dengan shotgun. Help! Remy, help! Neil, start swinging the help! Namun saat pemilik rumah menembaki atap rumahnya, langsung jatuh semua koloni si tikus. Lalu ayahnya Remy, sang ketua koloni, memerintahkan semua koloninya langsung lari ke kapal untuk melarikan diri. Di sisi lain, si pemilik rumah langsung mengeluarkan semprotan racun tikus. Namun Remy masih berusaha mengambil bukunya Gustave. Akhirnya ia pun tertinggal naik ke kapal. Tapi ia tetap berusaha mengejar keluarganya tersebut. Hasilnya pun nihil. Ia tetap tertinggal oleh keluarganya. Lalu ia bertemu persimpangan gorong-gorong yang membuat ia salah jalan dan membuat ia jatuh. Setelah itu ia menunggu dan menunggu. Tiba-tiba saat ia bingung, muncul imajinasinya Remy yang berbentuk Chef Gustave. Ia mengajaknya mengobrol. Setelah itu ia pun naik ke atas untuk melihat sekeliling. Saat ia menemukan makanan, imajinasinya melarangnya untuk mencuri makanan tersebut. Lalu ia pun menaruh makanannya lagi dan ia kembali berkeliling. Ia sampai di atap, ia melihat restoran Gustave. Lalu ia langsung gas ke sana. Saat di sana, semua chef sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di situ juga terlihat si pemeran utama kedua, si manusia yang bernama Linguini, anak dari Renata, mantan istri Gustave. Lalu Linguini bertemu kepala chef untuk memberikan sepucuk surat dari ibunya yang telah meninggal. Ia pun diterima kerja menjadi tukang sampah di situ. Balik lagi ke Remy yang sedang melihat situasi dapur Gustave.
Lalu pandangannya tertuju ke Linguini yang ceroboh menjatuhkan sup dan memasukkan bahan-bahan aneh ke sup tersebut. Karena Remy tidak tahan melihat itu, ia berusaha ingin memberitahu sampai akhirnya ia jatuh. Coming down the line. Saat Remy mau keluar, tiba-tiba imajinasinya muncul lagi dan menyuruhnya memperbaiki sup tersebut. Lalu ia pun langsung melakukan yang terbaik. Namun perbuatannya kepergok oleh Linguini. Tiba-tiba si kepala koki meminta sup tersebut. Karena takut si tikus ketahuan, si Linguini menyembunyikannya. Lalu si Linguini khawatir supnya tidak enak, tetapi sudah terlanjur dibawa ke customer. Karena kejadian itu, ia mau dipecat sama kepala chefnya. Namun rupanya supnya sangat disukai oleh customer. Dari situ pihak chef yang lain membela Linguini agar ia tidak dipecat. Akhirnya kepala chef memberikan kesempatan lagi kepada Linguini. Di sisi lain, si Remy mau kabur, tapi kelihatan oleh kepala chef. Lalu si Remy mau dibunuh. Untung si Remy ditangkap sama Linguini. Setelah itu si Linguini disuruh membawanya menjauh dari situ dan membunuhnya. Langsung dilakukan olehnya. Namun ia tidak membunuhnya, tetapi si Remy malah diajak ngobrol sama Linguini. Saat si Remy dilepaskan, ia malah kabur, tapi balik lagi saat kasihan melihat Linguini. Mereka pun setuju menyelesaikan masalah memasak bersama. Setelah itu si Remy diajak ke apartemen Linguini. Keesokan paginya si Remy dikira Linguini pergi dan mencuri makanannya. Rupanya si Remy membuat sarapan untuknya. Lalu mereka pun bergegas ke restoran. Scene berganti ke restoran. Rupanya customer kemarin yang mencicipi sup buatan si Remy adalah seorang kritikus. Dan kritikus tersebut membuat tulisan yang sangat mensanjung restoran Gustav. Scene berganti ke Linguini yang kebingungan menyembunyikan Remy di mana. Akhirnya Doi masukin si Remy ke pakaiannya. Saat di dapur, Linguini langsung disuruh buat sup kemarin. Saat ia memulai memasak, si Remy menggigit tubuhnya Linguini sampai Linguini jadi pusat perhatian. Lalu ia pun pergi ke gudang penyimpanan makanan. Di saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba kepala chef muncul. Si kepala chef sempat melihat Remy. Untung Linguini langsung menyembunyikan Remy. Kepala chef langsung menyuruh Linguini keluar dari situ. Saat di luar, tiba-tiba si Remy menarik rambut Linguini karena ia mau ketabrak. Tapi karena kejadian itu, mereka jadi tahu harus bagaimana bekerja sama saat memasak. Lalu mereka tes demo memasak di apartemen Linguini. Wait, I'm sorry. Where are you taking me? Wait. Whoa. Okay. Voltrasante.
Lalu mereka pun berhasil membuat sup yang kemarin lagi. Lalu kepala chef meminta Linguini belajar dari chef perempuan yang bernama Colette. Scene berganti ke kantor kepala chef. Setelah ia berbicara dengan bagian periklanan, ia langsung memeriksa surat-surat. Lalu ia menemukan surat dari ibunya Linguini, yaitu Renata. Saat ia membacanya, ia kaget bahwa Linguini adalah anak kandung Gustav, sekaligus pewaris restoran Gustav. Lalu ia langsung memanggil pengacaranya. Setelah itu pengacaranya mencoba tes DNA untuk meyakinkan apakah Linguini benar anak Gustav atau tidak. Scene berganti ke Linguini yang sedang diajari oleh chef Colette. Lalu ia juga diberitahu soal chef yang lain di dapur tersebut. Scene berganti ke kepala chef yang sempat melihat si tikus lagi bersama Linguini, tapi tetap hasilnya nihil. Lalu setelah itu scene berpindah ke restoran. Rupanya para customer sudah bosan dengan menu yang itu-itu saja. Mereka mau menu yang baru, tapi sama enaknya seperti sup Linguini. Di dapur pun kelimpungan karena customer meminta masakan Linguini. Akhirnya kepala chef menyuruh Linguini membuat roti lapis dari resep lama Gustav. Yo, okay. I'm back. Where? Yeah. I'm gonna need to borrow this real quick. Thank you. Okay. What are you doing? You're supposed to be What? freaking me out. Whatever you are doing, stop it. Recipe. This is the recipe? The recipe doesn't call. Saat selesai, langsung dibawa pelayan ke customer. Dan rupanya customer sangat menyukai makanannya. Akhirnya semua orang memesan makanan buatan Linguini tersebut. Setelah itu para chef merayakan keberhasilan Linguini. Namun di situ kepala chef sempat melihat bayangan Remy di balik topi Linguini. Untungnya si Remy sempat dibawa keluar oleh Linguini. Setelah itu Linguini diajak minum bersama oleh kepala chef di kantornya. Rupanya kepala chef sengaja membuat mabuk agar Linguini memberitahu rahasia ia dan si Remy. Tapi untungnya si Linguini tetap tidak memoncorkan rahasia tersebut. Scene berganti ke Remy yang sedang santai. Namun tiba-tiba ia mendengar suara berisik. Rupanya itu saudaranya si Emil. Remy pun langsung memberikan makanan ke Emil. Setelah itu Emil mengajak Remy kembali ke koloni bertemu dengan sang ayah. Saat sampai di koloni, si Remy disambut meriah oleh ayahnya dan koloni tikus lainnya. Tapi Remy memutuskan tetap mengajar impiannya. Karena keputusan Remy tersebut, ia dan ayahnya sempat cekcok. Lalu ayahnya mengajak Remy untuk melihat sesuatu. Rupanya ia diperlihatkan ayahnya semua bangkai tikus yang sedang dipajang di toko penjual racun tikus. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk mengejar impiannya dan tetap bersama Linguini. Scene berpindah ke Linguini yang disuruh berberes dapur oleh kepala chef. Keesokan paginya, di saat Remy sampai di dapur, rupanya Linguini sedang tertidur pulas di situ karena kecapean beres-beres. Dan kebetulan si chef Colette juga datang. Akhirnya Remy mengendalikan Linguini untuk berdiri. Saat Colette mengajak mengobrol, malah dibalas dengkuran sama Linguini. Jadi ia digampar sama si Colette. Setelah sadar, ia langsung mengejar Colette untuk meminta maaf. Di sini nih Linguini hampir membongkar rahasianya. Namun Remy mengendalikan Linguini dan terjadilah adegan. Oke, ini adegan di skip aja ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Scene berganti ke tempat kritikus terkenal yang bernama Igo. Kritikus inilah yang mengkritik restoran Gustav di awal scene, yang membuat chef Gustav stres dan meninggal. Scene berpindah ke kepala chef dan pengacaranya yang sedang mengobrol soal DNA Linguini dan Gustav. Rupanya hasilnya positif, yang diartikan bahwa Linguini benar anak kandung dari Gustav. Lalu scene berpindah ke Linguini yang curi-curi pandang ke chef Colette, tapi tetap disuruh fokus oleh si Remy. Setelah itu Linguini diajak jalan-jalan dengan motor sama si Colette, sampai topi yang berisi Remy jatuh. Saat Remy jatuh, ia sempat mau dibunuh sama orang di pinggir jalan. Setelah itu scene berpindah ke Remy yang mau masuk ke dapur.
Namun ia dipanggil Emil, saudaranya. Tapi rupanya Emil membawa teman-temannya untuk meminta makanan. Saat di dapur, sayangnya gudang penyimpanan makanan terkunci. Lalu Remy pergi ke kantor kepala chef untuk mengambil kunci tersebut. Saat Remy mengambil kunci di laci, ia sempat melihat surat wasiat Gustav dan membacanya. Rupanya di situ juga ada surat dari Renata, ibunya Linguini. Akhirnya ia tahu dan imajinasinya juga tahu bahwa Linguini adalah anak kandung Gustav. Tapi tiba-tiba si kepala chef datang. Lalu Remy langsung membawa surat wasiat itu pergi, namun tetap dikejar oleh kepala chef. Saat kepala chef kembali, Linguini sudah ada di kantornya. Ia sempat mengusir Linguini, tapi Colette membantu memberitahu kepala chef tersebut bahwa ini kantor Linguini. Pada akhirnya Linguini menjadi kepala chef sekaligus penerus restoran Gustav yang baru, dan kepala chef yang lama dipecat. Setelah itu, scene berpindah ke para wartawan yang sedang mewawancarai Linguini. Saat adegan tanya jawab, rupanya ada jawaban Linguini yang membuat Remy kesal karena ia tidak berkata jujur. Tiba-tiba Igo datang dan bicara akan datang ke restoran besok untuk mencicipi masakan Linguini. Setelah itu Colette menarik Linguini ke dapur. Di sisi lain, Linguini kesal karena rambutnya ditarik terus oleh Remy. Jadi ia sempat mengusir Remy. Di sisi lain juga mantan kepala chef melapor ke petugas kesehatan perihal adanya tikus di restoran Gustav. Balik lagi ke Remy yang kesal kepada Linguini. Jadi dia mengundang semua koloni tikusnya untuk mencuri makanan di dapur. Namun tiba-tiba Linguini datang untuk meminta maaf. Saat Linguini sedang berbicara, ia terkena semburan makanan dari Emil. Lalu saat dibuka pintu gudang makanan, langsung pada keluar koloni tikus dari situ. Karena dirasa telah dikecewakan oleh Remy, Linguini langsung marah dan mengusir Remy sekaligus koloninya dari dapur. Scene berganti ke hari di mana Igo, sang kritikus makanan, tiba. Lalu Linguini disuruh Colette memberikan inspirasi kepada chef yang lain. Namun perkataan Linguini tidak menarik yang membuat mereka mengantuk. Di sisi luar restoran, saat Remy mau kembali ke dapur, ia bertemu dengan Emil. Di saat Emil mau mengambil makanan di situ, rupanya itu jebakan yang dipasang oleh mantan kepala chef. Kembali ke dalam, kritikus Igo pun sudah datang ke restoran. Lalu Igo meminta makanan apapun yang berani disediakan sang chef Linguini. Balik lagi ke Remy, ia sudah dimasukkan ke bagasi mobil oleh mantan kepala chef. Lalu imajinasinya muncul untuk memberikan semangat. Tiba-tiba ayahnya Remy dan Emil datang menyelamatkannya. Lalu Remy langsung bergegas kembali ke restoran. Di restoran semua chef kelimpungan karena Linguini yang ditanya resepnya tidak bisa menjawab. Si Remy pun hampir sampai ke restoran, tapi ia sempat ditahan oleh ayahnya dan Emil. Saat ia sampai, seluruh chef mau membunuhnya, tapi Linguini langsung menahannya. Dari sinilah Linguini langsung mengatakan rahasianya, bahwa selama ini yang membuat makanan enak itu si tikus. Tapi karena kejujurannya, semua chef pun langsung pergi, termasuk si Colette, dari dapur tersebut. Linguini pun kebingungan karena harus berbuat apa. Namun rupanya semua kejadian saat Linguini menyelamatkan Remy juga disaksikan oleh sang ayah. Jadi ayahnya Remy percaya dengan perkataan dan perbuatan Remy. Lalu sang ayah memanggil semua koloni tikus untuk membantu Remy memasak. Scene berganti ke Colette yang sedang di perjalanan.
Tapi ia sempat melihat buku Gustav yang bertuliskan siapa saja bisa memasak. Akhirnya Colette memutuskan kembali ke restoran. Di restoran, semua tikus sudah berkumpul. Namun tiba-tiba petugas kesehatan datang. Langsung Remy menyuruh koloninya menangkap petugas kesehatan tersebut yang dipimpin ayahnya. Sisanya membantu Remy memasak. Saat Remy sedang sibuk menyiapkan masakan untuk Igo dan customer yang lain, Linguini langsung mengambil peran sebagai pelayan. Saat Colette sampai di restoran, ia kaget di dapur penuh sekali tikus, tapi ia langsung dipeluk oleh Linguini. Pada akhirnya Colette memutuskan membantu Linguini dan Remy. Remy pun menunjukkan ingin memasak ratatouille untuk Igo. Tiba-tiba pasukan ayahnya Remy kembali sambil membawa petugas kesehatan yang sudah diikat. Balik lagi ke Remy yang menunjukkan ke Colette memasak ratatouille dengan caranya sendiri. Hidangan pun sudah ada di meja kritikus Igo. Saat Igo mencobanya, ia jadi teringat masakan ibunya dulu. Si mantan kepala chef juga hadir dan memesan makanan yang sama dipesan Igo. Saat ia mencobanya, ia langsung pergi ke dapur. Ia juga kaget di dapur penuh dengan tikus, tapi ia langsung disekap sama petugas kesehatan. Balik lagi ke Igo yang sedang mengobrol dengan Linguini. Ia mengatakan sangat tersanjung pada makanannya dan mau berterima kasih langsung kepada chef yang memasak makanan tersebut. Lalu Linguini langsung melapor ke dapur. Linguini dan Colette pun keluar. Mereka langsung berbicara. Bila kau ingin bertemu chefnya, kau harus menunggu sampai semua pengunjung pergi. Igo pun setuju. Saat pengunjung sudah pergi semua, mereka langsung menunjukkan Remy kepada Igo dan cara kerja Remy yang mengendalikan Linguini memasak. Setelah itu Igo pun langsung pergi. Besoknya ulasan dari Igo pun muncul. Di situ tertulis Igo membuat ulasan yang sangat positif menyanjung restoran Gustav. Tapi dari kejadian itu, restoran Gustav ditutup dan reputasi Igo sang kritikus pun memudar. Lalu Remy, Linguini, dan Colette membuka restoran sendiri yang bernama Ratatouille dan ada lambang tikus di sana. Yap, itulah alur cerita film yang sangat indah menurutku. Hal yang menurut kita menjijikan, tapi bisa menjadi anugerah bagi orang lain. Dan juga hal yang menurut kita buruk dan berbahaya, tapi bisa menjadi impian banyak orang di luar sana. Mungkin dari film ini kita harus lebih belajar untuk menghargai hal yang menurut kita tidak berguna atau berguna buat kita. Baik buruknya sesuatu hal kecil di hidup kita mungkin bisa menciptakan sesuatu yang besar bagi kehidupan kita di masa depan. Karena semua orang di dunia ini bisa besar atau kecil bukan dari kode alam atau tanda dari lahir, tapi dari mereka yang bisa menghargai hal kecil dan mau membuat hal kecil itu menjadi besar, walaupun itu harus banyak menempuh jalan kekecewaan. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Bila kalian suka, silakan kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aku mewakili channel Nostalgia Film meminta maaf bila masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya ya sob. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.